Abang Kristen ya? Lucu-lucu aja. Kristen. Ya, kira-kira abang mau bertanya atau mau bernarasi? Kita diskusi ringan aja, no hujat, Ya, ya. silakan. Mantap. Hmm, itu kadang saya kan banyak cerita-cerita atau diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman Mm-mm, Islam. mm-mm, Katanya bahwa dari Nabi Adam sampai Isa mm-mm. itu Islam. Lalu Tuhannya itu kok tidak sama gitu. Maksudnya kan kalau dari Yahudi kan YHWH. Mm. Tapi kalau dari teman-teman Islam kan Allah. Mm. Itu dari sisi Kristen, dari sisi Al-Quran itu menjelaskan seperti gimana? Seperti Oke, apa itu? kalau dari sisi Qur'annya gini bang, Al-Quran ada berbunyi kayak gini, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, wa ilahukum, dan Tuhan kalian ilahu wahid, Tuhan yang esa. Artinya Tuhannya para nabi itu sama gitu. Ya, Tuhannya terkait para nabi abang. sama. Jadi abang katakan bahwa sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa Islam. Begini bang, sebetulnya ya eksistensi Islam itu udah ada sejak zaman Nabi Adam. Bukan berarti Nabi Adam tersebut sebutannya Islam, tapi dia adalah orang yang berserah diri, Muslim gitu. Karena Islam itu artinya tunduk patuh. Tunduk patuh kepada siapa? Tuhan semesta alam. Ya, ketika seseorang yang tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam, itu sebutannya Muslim. Akan kita dapat mengetahui bahwa Nabi Adam itu tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Abraham tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Terus Nabi Musa tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Termasuk juga Yesus tunduk patuh kepada Tuhan semesta Iya, alam. iya, iya. Maka mereka disebut Muslim, orang yang tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Nah, itu secara Iya, eksistensi. Tapi kalaunya secara keagamaan, itu diikrarkan di dalam Al-Quran dengan kosakata Islam. Nah, kayak gitu. kalau tunduk patuh sama pencipta semesta alam itu kan hanya kalimat. Hmm. Kalau Hindu kan bahkan berkata begini, Sang Yang Widiwasa, Hmm. Sang Pencipta alam semesta. Artinya mereka juga tunduk sama Allah dong kalau Ah, yang dari abang definisikan. jadi gini, kalau seseorang yang tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam, kita lihat lagi sifat-sifat dari Tuhan semesta alam sesuai dari yang dia infokan. Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Yahudi, sampai Tuhannya Yesus dikatakan tidak bersimbol dan tidak pernah nongol kelihatan. Apakah Hindu ada simbolnya? Kalau dia ada simbolnya memberhalakan kepada sesuatu, baik itu simbol atau patung, maka tidak bisa kita sebut dengan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Karena tidak sesuai dengan sifat yang diinfokan oleh Tuhan semesta alam tersebut. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat. Kalau melihat Tuhannya Nabi Musa maka akan mati. Kayak gitu. Kalaunya ada Tuhan yang dapat dilihat, berarti bukan Tuhan semesta alam. Makanya kan Yesus juga ngomong tuh bang, di Yohanes 5 nomor 37 tuh, ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Jadi kalau orang yang tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam, dia tidak memberhalakan Tuhan, tidak menganggap Tuhan itu datang sebagai makhluk. Begitu pula Islam. Makanya Islam Tuhannya tidak kelihatan. La tudrikuhul absor, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi kayak gitu. Eh,
entah seperti apa atau gimana ya, seperti tidak menjelaskan tadi bahwa kan tulisan YHWH dengan atau Yahweh katakan Mhm. dan Allah itu kan beda banget tuh bang. Artinya menurut saya itu kan tidak sama. Mhm. Lalu tiba-tiba berubah di masa zaman Nabi Muhammad. Nah, setelah zaman Nabi Muhammad Berubahnya di mana, Bang? langsung jadi Allah dong. Nah, jadi Allah. Oh. Lalu tiba-tiba itu tidak bisa diubah di belahan dunia manapun yang tulisan Allah itu. Nah, jadi Oh, baik. kenapa yang dulu Muslim klaim itu nabi mereka juga? Baik, begini, Bang. Ya, sebenarnya Tuhan semesta alam ya itu sebutannya sesuai dengan bahasa kaum dari nabinya tersebut. Gitu. Itu dapat saya lihat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 4. Jadi Tuhan semesta alam itu mengutus nabinya dengan memakai bahasa kaumnya. Jadi kalau sebutan yang berbeda-beda, ada yang sebut YHWH atau Yodhet Pape di Nabi Musa, atau Yesus menyebutnya dengan Bapa, atau Islam menyebutnya dengan Allah. Tuhan mereka itu satu gitu. Bahwa Tuhannya tidak dapat dilihat dengan mata, Tuhannya bukan makhluk ya, Tuhannya itu tidak bergantung kepada makhluk, apalagi digantung oleh makhluk. Bukan seperti itu Tuhannya. Jadi kalau untuk penyebutan nama itu tergantung dari bahasa dari para nabi tersebut gitu. Tetapi kalau kita lihat dari sifatnya ya, dia itu esa, tempat bergantung seluruh makhluk, terus tidak dapat dilihat dengan mata, suaranya tidak dapat didengar, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itulah Tuhannya para nabi gitu. Dia tidak setara dengan apapun, dia berbeda dengan makhluknya. Artinya kalau sifatnya seperti itu, maka dia menuhankan Tuhan semesta alam. Makanya kita lihat dari para nabi terdahulu, pernahkah para nabi menyembah Tuhan yang jadi manusia gitu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Tapi mereka menyebutnya berbeda. Karena bahasa mereka memang berbeda-beda gitu. Bahasa Nabi Musa bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Bahasa Nabi Isa bukan bahasa Arab, tapi bahasa Aramaik. Bahasa Nabi Muhammad baru bahasa Arab gitu. Jadi di Arab dikenalkan dengan nama Allah. Terus dikenalkan dengan Nabi Musa namanya Yodhet Pape. Terus dikenalkan dengan Nabi Ibrahim, aku adalah aku. Artinya mereka itu bertuhankan Tuhan yang satu. Dan para nabi tersebut berserah diri kepada Tuhan tersebut. Itulah kenapa mereka disebut dengan orang yang berserah diri atau dalam bahasa Arabnya Muslim. Gitu Bang. Kira-kira ada nggak Bang? Para nabi dulu menyembah Tuhan yang jadi manusia Bang? Macet dong. Kenapa macet? Jangan macet Bang. Kira-kira dulu ada nggak para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Yesus, sampai Nabi Isa, ada nggak mereka menyembah Tuhan yang jadi manusia? Semua nubuatan-nubuatan mereka itu mengarah kepada penggenapan oleh Kristus sehingga dia datang untuk menebus dosa manusia. Bang, sejak kapan para nabi menyebutkan Tuhan akan datang menebus dosa manusia? Ajaran nabi siapa itu Bang? Nabi Musa nggak ada, Nabi Ibrahim nggak ada, Nabi Yahya nggak ada, Salomo nggak ada.
penggambaran. Itu ajaran siapa kayak gitu? Itu penggambaran penebusan bahkan dari kejadian. Oh, Contohnya, Bang, contohnya abang nih, udah baca kitab Yahudi nggak? eh, saya belum pernah baca, tapi Mm-mm. sepengetahuannya saya bahwa kitab Yahudi dengan Kristen itu kan perjanjian lama, artinya mereka juga sama dengan perjanjian lama. Oh, Nah, sekarang baik. yang saya mau kasih tahu bahwa penebusan itu ketika manusia jatuh dalam dosa menurut Kristen, bahkan Yahudi di situ menuliskan manusia jatuh dalam dosa, mereka diberikan mereka menyembelih seekor domba Mm-mm. untuk menjadikan baju. Artinya ada pengorbanan untuk menghapus atau menyelimuti dosa mereka, sehingga manusia itu tidak nampak dosanya. Baik. Artinya itu penebusan, gambaran-gambaran penebusan. Itu yang awal, sejak awal. Baik, Bang. Jadi begini, Bang. Itu penggambaran awal. Dulu memakai hewan, memakai kulit hewan, memakai kotoran hewan, memakai darah hewan. Lalu ajaran siapa? Menebus dosa pakai darah manusia. Menebus dosa pakai manusia itu ajaran siapa itu, Bang? Ajaran para nabi menebus dosa memakai hewan, darah hewan, kotoran hewan, kulit hewan. Ya, tiba-tiba ada ajaran menebus dosa pakai manusia. Itu ajaran siapa? Para nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu masalahnya. Para nabi mengajarkan untuk berkorban menebus dosa. Contoh di zaman Nabi Musa memakai kotoran sapi, kotoran lembu, kulit lembu. Nah, tuh. Kencing Terus lembu. memakai Kencing darah lembu. Oh, abang nggak percaya? Nih, ya udah saya bukakan sama abang dah kalau kayak gitu ya. Oke, Bang, tunggu ya. Oke, ya. Itu kan saya pernah, bukan pernah, maksudnya kita kan tahu sama-sama. Yang waktu mau dipersembahkan sama Abraham itu kan si Ishak, itu kan mau dibunuh. Artinya ya memang harus ada pengorbanan atau ada yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Baik. Terus Nah, apa Bang. salahnya? Baik, begini Bang, kita baca dulu ya Bang ya. Ini kitab Anda ya, ajaran dari zaman dulu Nabi Musa. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi Bang, dulu menebus dosa pakai kulit lembu sama kotoran lembu gitu loh Bang. Nah, jadi kotoran lembu pun menghapus dosa. Lalu ajaran siapa menebus dosa, menghapus dosa pakai darah manusia, itu ajaran siapa gitu? Kacau Bang. Nggak ada ajaran para nabi Tuhan akan datang jadi manusia menebus dosa. Itu satu pun nabi nggak ada ngajarin kayak gitu Bang. Gitu. Jadi jangan salah kaprah abangnya. Nggak ada dinubuatkan Tuhan akan jadi manusia menghapus dosa, nggak ada. Kecuali Anda menuruti konsep dari pagan Romawi gitu, pagan Yunani. Kalau pagan kan mereka Tuhan menjelma jadi manusia untuk menghapus dosa, itu memang dari pagan, penyembah berhala gitu. Kalau ajaran para nabi enggak. Kalau berkorban menghapus dosa itu sesuai dengan anjurannya seperti apa? Pakai hewan, darah hewan, bukan darah manusia, Bang. Sepengetahuan saya itu di Yesaya itu ada, Bang. Di Yesaya. Di Yesaya di mana?
Bisa Yesaya tidak 9 nomor 6. em, share screen HP, layar HP? Tidak bisa ya? Nggak bisa, abang sebutkan aja di Yesaya mana gitu. Kalau Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Raja Hizkia. Gitu. Terus Yesaya berapa? 53. Kalau Yesaya 53 malah ngaco, Bang. Korban penebus itu dia akan melihat keturunannya. Kalau Yesaya 53 Anda pakai, kitabnya para nabi itu adalah untuk Yesus, maka kita cari mana istri Yesus, mana anak Yesus gitu. Kan tambah kacau, Bang. Nggak bisa asal bunyi di kitab para nabi itu ketahuan ajarannya semuanya. Yesaya. Hmm. Hmm. Yesaya berapa? Silakan. Yesaya Sion 11. Nah, jangan, abangnya bagus aja diskusi, jangan diturunkan. Biar abangnya belajar juga. Hmm. Siapa tuh bang yang hebat sekali turunin orang? Iya, jangan. Kalau tidak menghujat ya nggak perlu. Kita diskusi dengan baik aja gitu. Ini bagus diskusinya, diskusi aja. Ya memang tidak banyak pengetahuan tetapi pemberitaan mengenai Immanuel. Kalau Immanuel beda lagi, Bang. Dia disebut Immanuel, bukan untuk Yesus itu. Ah, makanya saya bilang nggak ada di kitab para nabi atau di kitab ajaran nabi siapapun menghapus dosa, memakai darah manusia atau memakai manusia itu nggak ada. Hmm. Kelahiran Raja Damai. Nah, itu Ini Yesaya Yesaya 9 9. nomor 6. Di kitab Yahudi kan? Kitab Yesaya. Maka abang tanyakan kepada Yahudi. Itu Ini kan untuk ada di siapa? perjanjian lama juga di kami sebagai Kristen. Oke. Iya, di perjanjian lama. Ah, Coba Ustadz bacakan dulu atau saya bacakan. silakan dibaca. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau Hmm. dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon Mm-mm. dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Hmm. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu Itu membagi. Yesaya berapa, Bang? 9 ayat 8 Mm-mm. sampai Mm-mm. 9 ayat. Sampai Tunggu. Dari Yesaya 8:23 ayat dan Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Baik, Bang. Saya jelaskan ya, Bang ya. Ini penjelasan Yesaya 9 yang Anda maksud. Jadi kayak gini, Bang. Ya, penjelasan dari Yesaya 9 ya. Nih, ya, Yesaya 9 nomor 6. Di sini bahasanya kiyelet yulat lanu benitan lanu wat hedeham. Langsung aja ya. Saya ambil kata yulat. Yulat ini dia diartikan telah lahir, telah terjadi di masa itu. Ya, telah terjadi di masa itu. Dan kalau di sini kita lihat terjemahan dari Yahudi bukan untuk Yesus, tapi untuk siapa? Nih, ya teman-teman, mari kita lihat ini untuk siapa? Yaitu untuk Raja, 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 Raja Hizkia, Bang.
bukan untuk Yesus. Tuh, Raja Hizkia yang menaklukkan Raja Asyur. Jadi ngaco ini. Yesaya 9 untuk Yesus. Nggak ada di kitab Yahudi. Karena kitab Yahudi tidak mengakui Yesus. Gitu loh bang. Nah makanya di kitab Yahudi tidak bisa dicari pembenaran bahwa Tuhan akan menjelma jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ajaran siapa? Menebus dosa memakai manusia itu dari mana gitu. Yang saya temukan bang hanya dari konsep pagan Romawi penyembah berhala. Jadi seperti itu. Nah kalau abang minta coba aja buka di sini ya nubuatan nih. Mm-mm. Nubuatan Yesaya 9. Nih, Yesaya 9. Unswearing Christian. Yesaya 9 nomor 6 bukan nubuatan untuk Yesus. Gede banget tulisannya pula. Nah, gitu bang. Ini bahasa aslinya nih. Orang-orang pemilik kitabnya yang menuliskan. Mau kayak gimana? Ini untuk Raja Hizkia. Karena sudah terjadi di zaman itu. Telah lahir. Bukan akan lahir. Tapi telah lahir gitu. Nah gitu bang. Gimana tanggapan Anda? Jadi makanya saya bilang bang, tidak ada ajaran para nabi itu eh, Mm-mm. menubuatkan, mengatakan bahwa Tuhan menjelma jadi manusia untuk menebus dosa. Menebus dosa memakai darah manusia itu nggak ada, kecuali ajaran dari pagan Yunani, penyembahan terhadap berhala-berhala, dewa-dewa dan iblis gitu bang. Gimana? Apa tanggapan abang? Tunggu ya bang ya. Hmm. Coba cari. Hmm. 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 Nubuatan Hmm. Yesaya untuk kedatangan Yesus dan penyalibannya. Apa? Yesaya 53. Kalau Yesaya 53 malah ketawa lagi saya bang itu kalau di situ. Ya, malah ketawa. Itu bakal hancur-hancuran abang bawa ke situ. Tunggu. Hmm. Silakan Nubuatan saya tentang kasih waktu gitu nggak apa-apa. Kita kan ya yang tampilkan apabila tadi datanya. 53 ayat 35 ayat 3 sampai 5 Iya, baik. dia dihina, dihindari Hmm. orang. Seorang pria Baik. merasakan kesakitan yang akrab dengan kesedihan dan kami memandang dia sebagai orang yang ditolak, yang dipukul oleh Allah dan ditindas, tetapi dia ditindas karena pelanggaran kita. Hmm. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Hmm. Dari sini saja bisa saya menjelaskan beberapa. Silakan. Nanti saya tanggapi Yesaya 53 itu. Silakan. Saya dengar dulu. Ini kan dibilang, tetapi dia ditindas karena pelanggaran kita, dia diremukkan karena Hmm. kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Artinya dia yang akan dihukum, Hmm. dia yang akan diremukkan, Hmm. dan dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, Hmm. karena dosa-dosa kita dia ditimpakan kepadanya. Baik. Udah bang, bisa saya tanggapi? Silakan bang. Baik. Saya bukakan ya bang ya, Yesaya 53. Silakan. Ini kan yang Anda baca. Ya. Yesaya 53 ini katanya nubuatan untuk Yesus. Baik, kita cek ya bang ya. 3 sampai 5 yang Anda baca tadi kan sampai sini. Ya, sampai di sini. Ya. Tuh. Nah bang, coba kalau kita lihat di ayat 10-nya bang. Ya, di ayat 10-nya nih. Ya. Oke.
Saya bacakan buat abang. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, betul? Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Saya mau tanya sama abang, Yesus punya istri, punya anak, bang? Tidak. Tidak, berarti Yesaya 53 bukan untuk Yesus, bang. Karena Yesaya 53 ini dia akan melihat keturunannya korban penebus salah itu. Ya, dia akan melihat keturunannya. Yesus katanya tidak beristri, tidak punya anak. Tapi Yesaya 53 ini korban penebus salah itu dia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, bang. Jadi korban penebus salah itu di Yesaya 53 ini dia punya istri dan punya anak. Anaknya umurnya akan lanjut. Apakah cocok buat Yesus? Cocok, Bang. Kalau menurut Penjelasannya- abang cocok, maka saya minta carikan Yesus. Penjelasannya begini. Oke, bentar. Kalau Biar abang keturunannya paham itu- gini, bang. Yang saya maksud itu kalau cocok untuk Yesus, maka yang saya pertanyakan, mana anak istri Yesus? Karena anak istri Yesus, Yesusnya sendiri akan melihat keturunannya. Silakan. Nah, anak istri itu tidak serta-merta langsung sebagai langsung harus mengatakan bahwa itu anak istri secara nyata, tetapi dia sebagai contohnya bahwa kami ini adalah anak-anaknya, atau pengikut Kristus itu adalah anak-anaknya atau saudara dari Tuhan itu sendiri. Tuhan sudah mengatakan ketika dia waktu dia disalib, dia mengatakan engkaulah saudaraku, engkaulah saudaraku, engkaulah ibuku. Macet kan, bang? Gak mungkin. Kalaunya untuk Yesus, dia akan melihat umatnya. Ya nggak apa-apa, ia akan tertulis, ia akan melihat umatnya, bukan melihat keturunannya. Yang namanya keturunan itu berarti dia punya keturunan, punya anak, bang. Punya anak fisik gitu. Kalau dia udah punya anak fisik, berarti dia punya pasangan. Pasangan punya istri. Makanya Yesaya 53 kalau untuk Yesus, kita cari dulu anak istri Yesus mana gitu loh. Ya. Gitu. Iya, saya tahu ini untuk Nabi Daud, bukan Yesus memang. Nah, gitu, bang. Gimana kira-kira menurut abang? Saya udah bilang nggak ada ajaran dari para nabi bahwa Tuhan akan menjadi manusia, menebus dosa di tiang salib. Nggak ada penebusan itu memakai darah manusia atau memakai korban manusia, nggak ada, bang. Saya udah bilang sama abang, penebusan dosa itu diajarkan oleh para nabi dengan memakai domba, memakai lembu, memakai kotoran lembu, memakai darah lembu, memakai kulit lembu, bukan memakai manusia. Gitu loh, bang. Itu kan dari kepercayaan Kristen. Kalau gini, bang, iya saya tahu itu kepercayaan Kristen. Cuma kan dia ngambil dasar itu dari mana, maksud saya. Soalnya nggak ada ajaran para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Yesus itu nggak ada mengatakan penebusan dosa memakai korban manusia, nggak ada. Kalaunya kepercayaan Kristen seperti itu,
dari manakah kepercayaan ini berasal kalau bukan dari para nabi? Patut kita bertanyakan kan? Tidak kok bisa nyambung gitu kan. Dari yang Nabi Adam searah gitu kan. Nah, dari Nabi Adam searah bahwa Yahweh yang disembah, sampai bahkan Yesus sendiri itu tiba-tiba sampai di Muhammad berubah tuh. Lalu nggak ada perubahan, Bang. Sudah begitu tiba-tiba langsung ke orang Arab lagi yang jadi nabinya gitu kan. Nah, sementara sebelumnya kan orang Yahudi, orang Ibrani itu. Tiba-tiba kok loncat ke Arab. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Bang, kenapa loncat ke Arab? Coba abang buka Ulangan 18:18 dan nubuatan yang diminta oleh Yesus. Nabi dari luar bangsa Israel itu karena permintaan Yesus sendiri, Bang. Nggak percaya, Bang? Coba saya bukakan ya sama abang ya. Oke. Yang meminta Nabi dari luar bangsa Israel yang ke Arab itu malah memang Yesus, Bang. Nih saya ambilkan buat abang ya. Nih. Ini Yohanes 15 nomor 26. Apa kata Yesus? Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, kata Yesus ya. Ketika Yesus mengucapkan ini, Nabi Muhammad masih berbentuk roh, Bang. Belum lahir, dia masih di alam roh. Kata Yesus sendiri, kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran. Jikalau penghibur itu, kenapa disebut penghibur? Karena dia akan datang di luar dari Bani Israel, di luar dari Yahudi. Kalaunya dari Yahudi juga, maka bukan roh penghibur namanya. Masa para nabi selalu dari Israel? Kan nggak kayak gitu. Nah, terus di sini, Bang. Ya, di sini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah roh yang suci, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus, roh penghibur ini, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Ketika Nabi Muhammad diutus, Bang, dari buka mata sampai tutup mata, semuanya diajarkan. Hukum waris diajarkan. Hukum nikah diajarkan. Yesus ada nggak ngajarin hukum waris? Nggak ada. Terus Yesus ada nggak ngajarin hukum nikah? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Satu aja. Jadi kan masalah rukun nikah nggak ada. Masalah hukum nikah tuh, Bang. Di mana tuh? Coba di mana Yesus pernah mengajarkan hukum nikah? Coba silakan. Hukum nikah tuh kan dari di kitab perjanjian baru ada tuh bahwa bahkan dari perjanjian lama. Artinya kalau perjanjian lama mungkin abang bilang bukan Yesus, tetapi kalau dari perjanjian baru itu kan itu disebutkan bahwa seorang laki-laki layaknya menganiaya seorang perempuan, artinya tidak lebih. Ada nggak Yesus mengatakan kalau laki-laki dan perempuannya itu gila nggak boleh dinikahi? Ada nggak? Ada nggak Yesus melarang jangan nikah dengan hewan? Ada nggak? Nggak ada kan?
Bang. Ada Ah, juga tuh. Artinya Yesus itu di Alkitab sudah mengajarkan yang berkelainan apa eh, mengawini hewan atau mengawini binatang itu kan sudah dikutuk memang itu, Bang. oh, Yang mengawini binatang berkelainan seks yang atau pria dengan pria, wanita dengan pria, artinya itu yang abang bilang masalah hukum-hukum kawin itu kan. Artinya iya. itu kan sudah ada hukumnya dari kitab Kristen itu, Bang. Di mana itu Bang? Yesus ada nggak ngajarin? Kan nggak ada. Makanya kata Yesus, dia akan meminta roh penghibur, roh kudus, roh kebenaran itu mengajarkan segala sesuatu. Salah satunya hal yang kecil aja saya bilang rukun nikah. Kita tuh sangat beda. Pertama, bahwa nabi-nabi menubuatkan, artinya abang tuh nggak percaya. Sementara banyak penggambaran bahwa penebusan dari tadi kejadian bahkan sampai perjanjian lama yang terakhir itu digambarkan penebusan Kristus yang akan digenapi di kayu salib. Nah, lalu berikut lagi, kalau masalah abang bilang bahwa Muhammad itu telah dinubuatkan sama Tuhan Yesus sendiri, itu kan Roh Kudus, Bang. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang menurut orang Kristen percaya bahwa dia adalah roh yang memberikan sukacita. Artinya mengasihi sesama manusia. Baik. Bahkan itu musuh sekalipun. Gitu. Oke, baik Bang. Roh Kudus itu ia akan memuliakan aku. Jadi untuk Roh Kudus yang menyertai Kristen itu maksudnya. Lanjut. Kalau menurut Abang ia akan memuliakan aku. Apakah Roh Kudus itu yang dimaksud? Roh Suci itu adalah orang-orang yang mengajarkan kepada kekristenan. Menurut Abang untuk Kristen atau untuk seseorang ini? Ia akan memuliakan aku. Sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku. Ini untuk Kristen atau bukan menurut Abang? Untuk Kristen lah, Bang. Baik. Kalau untuk Kristen, sejak kapan Kristen memuliakan Yesus? Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk. Itu memuliakan atau menghina? Bentar Bang. Nanti Abang bisa tanggapi. Paulus mengatakan di Galatia 3. Mati terkutuk dalam hal ini. Dia dikutuk dalam hal ketika dia mati di kayu salib itu menanggung dosa kita, sehingga dia menanggung semua kutuk itu, sehingga dia menanggung kutuk manusia, sehingga dia disalib. Jadi dia mati terkutuk. Dia mati terkutuk. Abang aja bilang mati terkutuk. Kutuk manusia yang ditanggung. Kutuk manusia yang ditanggung. Abang sedang menghina atau memuliakan Yesus itu dengan menyebut Yesus mati terkutuk? Memuliakan. Kapan? Kita bilang orang itu mati terkutuk. Kapan memuliakan orang itu? Kalau saya bilang abang mati terkutuk atau abang orang yang terkutuk, saya menghina atau memuliakan abang itu? Coba kayak gimana itu? Ini Yesus kan, dia bukan orang yang berdosa. Baik. Sehingga dia itu menanggung, sehingga kalau orang yang tidak berdosa, orang akan memuliakan Tuhan Yesus. Memuliakan. Bang, di mana Kristen memuliakan dengan mengatakan Yesus ditangkap tentara Romawi, diseret, ditombak, diludahi, ditendang. Itu memuliakan apa menghina itu, Bang? Yesus diludahi tentara Romawi, kata Kristen, itu memuliakan atau menghina?
tergantung dari cara pandang, Bang. Nah, Kalau dari cara pandang orang yang bahwa dia ditebus dosanya, hmm. dia akan mengatakan dia memuliakan. Tetapi kalau orang yang cara pandangnya bahwa Wah bahaya sia-sia bang. aja tuh gitu Bang, kan. bang, kalau meludahi orang itu namanya memuliakan. Sekarang bang, kalau kita memuliakan presiden, kita ludahin aja presiden gitu ya? Ini kan Nggak konteksnya nyambung bahwa bang. Saya nah, saya mau memuliakan abang, nanti saya ludahin aja abang berarti kalau kayak gitu. bukan gitu, Bang. Kan Abang, kayak gitu jadinya. bukan. Ini konteksnya bahwa Yesus itu tidak berdosa, Bang. Ah, Kalau kalau abang menyamakan kita semua manusia itu abang menurut saya salah. hmm. Nah, jangan disamakan dengan manusia lain. Sementara Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Yesus itu manusia yang tidak berdosa. Baik bang. Hmm. Kata Yesus, roh kebenaran, roh kudus itu ia akan memuliakan aku. Dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Ketika Nabi Muhammad dengan ajaran Islamnya datang mengajarkan segala hukum, hukum nikah, hukum rumah tangga, hukum masalah waris, hukum buka mata, hukum sampai menutup mata. Terus Islam datang membela Yesus. Kata Kristen, Yesus mati terkutuk. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu bukanlah orang yang terkutuk. Ya, kata Bang, Kristen, bentar bang, nanti abang bisa tanggapi. Kata Nabi Muhammad, kata Kristen, Yesus itu ditangkap tentara Romawi. Dia dibunuh, mati di tiang salib dengan terkutuk, diludahi, ditombak, ditendang mukanya. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu orang benar. Dia bukan anak hasil zina. Dia tidak ditangkap tentara Romawi. Dia tidak diseret tentara Romawi. Dia itu adalah orang yang mulia. Itu kata Nabi kami. terus siapa yang Kira-kira disalib siapa menurut Roh Kudus itu, siapa yang Bang? disalib menurut abang? Hmm? Menurut Oh, abang siapa yang disalib? kalaunya siapa yang disalib, Bang? Al-Quran kami tidak menyebutkan sebuah nama. Tidak. Tidak. Tapi kalau menurut kitab abang sendiri malah Yudas Iskariot saya baca. Mana? Itu ada. Tunggu, saya jelaskan. Yudas Iskariot itu kan mati di gantung diri, Bang. Oke. Itu di tempat gantung dirinya itu di Tanah Darah. Bang, ketika Yesus, bentar ya Bang ya. Ketika Yesus itu ditangkap, ada dua orang yang memakai sehelai kain lenan. Yesus memakai kain lenan, dia lari dengan melepas kainnya. Lari dia dengan telanjang. Lalu siapa yang ditangkap satunya? Oleh tentara Romawi siapa? Yesusnya lari. Itu ada di Yohanes loh, sama di Markus. Siapa yang ditangkap tentara Romawi kalau bukan Yesus? Yudas, Bang. Yang pastinya bukan Yudas, karena Yudas itu pergi gantung diri. Makanya kalau bukan Yudas terserahlah dari penilaian Anda siapa kan kayak gitu. Yang jelas apa yang dikatakan Al-Quran, dia tidak ditangkap, tidak dibunuh, tidak disalib, terbukti dari kitab Anda. Gitu. Yesus itu disalib, Bang. Kapan? Ada dari penulisnya itu melihat nggak tiang salibnya Yesus? Atau secara pembuktian historisnya mana tiang salibnya? Ada di museum mana sekarang? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Bingung sendiri abang gitu. Makanya kan yang memuliakan, kata Yesus, ia akan memuliakan aku, itu adalah umat Islam, Bang. Abang minta salib, minta tiang salib. Contohnya kalau saya balikan pertanyaannya, kalau gimana? Yang disalib itu kan kalau abang bilang Yudas, ya sudah saya minta salibnya Yudas kan sama aja, Bang. Artinya hanya merepotkan saya mencari datanya. Tapi makanya kita pakai apa saja, maksudnya gini, cara-cara pikir sederhana saja, maksudnya begini. Yang tadi yang saya tanyakan awal itu artinya tidak menjawab.
pertama yang saya pertanyakan bahwa kenapa dari YHWH rubah jadi Allah. Nah, lalu dari orang Ibrani loncat ke Arab. Nah, artinya tidak ada pembenaran yang sah juga atau pembenaran yang akurat juga yang menunjukkan bahwa itu harus Muhammad bahwa Muhammad yang akan dinubuatkan dalam yang Yohanes tadi yang abang tunjukkan. Bukan itu bang. Lalu terus kalau bukan Nabi Muhammad yang memuliakan, lalu bilang Muhammad itu akan menjelaskan banyak hukum kawin, banyak hukum ini. Sementara Yesus itu sudah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sudah mengatakan bahwa cukup satu istri. Tetapi kenapa tiba-tiba datang kita baru dengan mengatakan bahwa sekian istri, lalu beristrikan, ambil istri ponakan, ambil istri ponakan jadikan istri, lalu jadi apa namanya, dari ambil Aisyah yang umur 6 tahun dijadikan istri dan dikawinkan di 9 tahun yang katanya seperti itu. Baik. Ikut lagi. Bang, saya mau tanya dulu bang sama abang. Yesus mengatakan satu istri itu di mana bang? Nggak ada itu. Yesus nggak pernah mengajarkan cuma satu istri, dan Yesus tidak pernah melarang poligami. Nggak pernah. Di mana Yesus itu melarang poligami? Di mana Yesus itu melarang menikahi anak kecil? Nggak ada bang. Nggak pernah saya temukan. Nggak ada. Artinya diskusi ini kan hanya antara kita berdua, tetapi yang menonton itu kan banyak. Iya. Nah, ketika yang menonton itu dari sisi Kristen atau contohnya dari sisi Kristen akan mengerti bahwa abang itu hanya pura-pura tidak tahu bahwa di Alkitab bahwa ada mengatakan cukup satu perempuan. Baik bang, saya tahu di kitab Anda cukup satu perempuan, ya tahu, tapi itu bukan perkataan Yesus. Kata abang tadi, kata Yesus cukup satu istri. Sejak kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Itu ajaran di luar Yesus, cukup satu itu. Yesus tidak pernah melarang poligami. Yesus tidak pernah membatasi seorang perempuan itu dinikahi di umur berapa, nggak ada bang. Dan perlu abang tahu, poligami itu adalah sangat penting bagi kekristenan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Bang, kenapa poligami itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kekristenan? Karena Nabi Daud berpoligami dengan Berseba, ya, menurunkan dari garis Salomo, ya, terus Salomo ini garis keturunan ke bawahnya itu dia menurunkan Maria menurunkan Yesus. Coba kalaunya Daud tidak berpoligami, kagak ada Maria, kagak ada juga Yesus. Kristen nyembah apa? Pohon pisang. Bang. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh nabi-nabi, contohnya yang berpoligami, Daud, Salomo, itu memang banyak. Tetapi itu kami diceritakan secara jelas agar kaum-kaum pengikut Kristus tidak menjadikan itu teladan, bahwa itu adalah satu kesalahan, bahwa itu adalah kesalahan. Ketika berpoligami itu adalah kesalahan, itu adalah hal salah di mata Tuhan, sehingga dia menghukum mereka. Begitu. Oh, berarti Tuhan Kristen ini nongol gara-gara kesalahan gitu. Bang, sudah saya bilang poligami itu bukan kesalahan, tapi poligami itu sesuatu yang sangat penting bagi Kristen. Kalau Daud tidak berpoligami, tidak ada Tuhan Kristen, Bang. Karena Daud berpoligami sehingga menurunkan Tuhan Kristen. Nah, jadi Tuhan Kristen ini, bentar Bang. Jadi Tuhan Kristen ini
adalah hasil dari keturunan poligami, Bang. Moyangnya itu berpoligami. Yesus itu, andai pun moyangnya Yesus tidak berpoligami, kagak nongol Yesus. Makanya Yesus kagak pernah melarang poligami. Kayak gitu, Bang. Masa abang-abang ini bilang malah poligami kesalahan? Enggak lah, Yesus aja nggak ngelarang. Kesalahan tetap kesalahan. Poligami itu adalah kesalahan. Tetapi bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan tanpa noda dosa itu kan dicatat juga di Al-Qur'an. Nah, itu kan sama. Ya iya, kita nggak loncat dulu ke Al-Qur'an, Bang. Iya, maksudnya, kalau Nabi Muhammad itu datang begini, Bang. Nabi Muhammad itu datang malah dia membatasi poligami. Karena Yesus tidak membatasi poligami sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad itu datang, kata Yesus, mengajarkan segala sesuatu. Nabi Muhammad datang, seorang laki-laki berpoligami boleh cuma 4. Kagak boleh seperti Nabi terdahulu 10, 100, 1000, nggak boleh. Makanya saya bilang Yesus tidak ada membatasi poligami. Datang Nabi Muhammad malah membatasi poligami. Makanya saya bilang poligami itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Kristen. Karena Tuhannya Kristen itu adalah hasil dari keturunan poligami. Gitu, Bang. Saya udah kasih tahu sama abang ya, Daud berpoligami dengan Berseba. Berseba itu menurunkan Maria. Kalau Daud tidak berpoligami dengan Berseba, kagak lahir Maria. Kagak lahir juga Yesus, Tuhan Kristen. Bisa-bisa Kristen nyembah tiang listrik, Bang, sekarang. Saya bukan menghina, saya menjabarkan apa yang ada di kitab Anda gitu. Poligami itu sangat penting bagi Kristen gitu, Bang. Artinya ketika Anda menyebut Kristen atau Islam lalu mencari pembenaran bahwa itu dibolehkan melihat nabi-nabi berpoligami lalu membenarkan poligami, itu menurut kami itu kesalahan besar. Bahwa kalau sesuatu yang salah itu tetap salah, Bang. Gini aja, Bang, kalau menurut Kristen itu salah, Kristen ini ajaran dari mana? Karena Yesus tidak mengatakan poligami itu salah. Bagi Yesus, Yesus tidak membatasi poligami, tidak ada mengatakan poligami itu salah. Itu ajaran dari Yesus. Kalau menurut Kristen poligami itu salah, ajaran dari mana Kristen ini? Berarti bukan ajaran Yesus, kan? Gitu pula, Bang. Serba kena Anda, kiri kena, kanan kena, macam mana? Gimana, Bang? Saya udah jelaskan sama abang, silakan omongan saya pertanggungjawabkan, semua datanya ada. Saya nggak mau ngomong ngibul, Bang, tentang kitab Anda. Bahkan yang abang bilang nih, siapa nabi palsu menurut Bible, bahwa kalau kami itu menurut nabi palsu yang akan mengaku nanti bahwa nanti dia akan suruh dia disembah. Itu kan ada di Alkitab juga tuh, Bang. Nah, apa katanya? Artinya nabi setelah Yesus itu yang Yesus wanti-wanti bahwa akan ada nabi palsu, itu menurut Kristen. Oh, baik, Bang. Menurut Yesus, Bang, nabi palsu itu dia sejaman dengan muridnya dan mengaku ketemu Yesus. Itu kira-kira siapa, Bang, nabi palsu itu? Itu menurut Yesus loh. Nah, Bang, saya bacakan sama abang sedikit ya. Saya biar kasih data sama abang ya. Banyak nabi palsu akan muncul, kata Yesus, dan menyesatkan banyak orang. Ya, ini kata Yesus. Cirinya seperti apa, Bang? Ini cirinya, kata Yesus ya, Bang. Pada waktu itu nabi palsu ini dia berkata kepada kamu, dia melihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, kata Yesus. Jangan kamu percaya nabi palsu ini, ya. Sebab Mesias
nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat yang dan mukjizat-mukjizat kata Yesus. Nah, ya, lalu kata Yesus, "Camkan. Nih ya, aku sudah mengatakan kepadamu, apabila ada orang yang berkata kepadamu, dia ada di padang gurun, ya, melihat Mesias di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Dia ada dalam bilik. Jangan kamu percaya," kata Yesus. Ya, kata Yesus. Sebab sama seperti kilat ya Bang ya, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya ke barat. Ah, begitu pula kedatangan anak manusia. Jadi kata Yesus, ciri nabi palsu ini dia mengaku ketemu Mesias, ketemu Yesus, ya di padang gurun, terus seperti kilat. Kira-kira siapa ini, Bang? Menurut Abang kira-kira siapa? Bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus itu antikristus, artinya akan ada Ini nabi orang-orang palsu yang dimaksud oleh Yesus. Nabi palsu itu antikristus yang tidak ciri-cirinya mau kata mengakui Yesus. Tuhan Yesus itu, ketuhanan Yesus, bahwa dia tidak akan mengakui ketuhanan Yesus. Pertama, dia tidak akan mengakui penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Kedua, dia tidak akan mengakui ketuhanan Yesus, bahwa Yesus hanya satu-satunya jalan keselamatan. Artinya tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus atau Yesus itu sendiri. Oke. Baik, kita bahas dulu Bang. Ciri-ciri menurut Yesus sendiri. Ciri-cirinya kata Yesus, dia mengaku ketemu Yesus di padang gurun, melihat Yesus seperti kilat. Itu kira-kira siapa menurut Abang? Lanjut dibaca dulu tuh Bang. Ya, pertama dia mengaku ketemu Yesus, ia ada di padang gurun, ia ada dalam bilik, dan ketemu Yesus itu seperti melihat sama seperti kilat yang memancar. Ini kira-kira siapa menurut Abang? Tunggu Bang. Menurut Abang siapa? Saya tanya dulu. Menurut Abang siapa ini yang dimaksud oleh Yesus? Itu adalah orang-orang yang yang mau membingungkan umat manusia. Oke. Membingungkan bahwa ada Tuhan Yesus di sana, ada Tuhan Yesus di sana. Nah, jadi Bang ya, kita catat dulu ya. Kata Yesus, dia mengaku ketemu Yesus di padang gurun, ya dalam bilik dan seperti kilat. Bang, coba kita baca ke sini, Bang. Ya, nih. Abang saya kasih tahu ya sedikit, ya. Bang. Ini ya. Kan nabi palsu nih, Bang. Iya, nabi palsu. Kita bicara nabi palsu. Nah, ini cerita dari Paulus ya, Bang ya. Ketika Paulus ke padang gurun di Damsik, ya. Paulus di padang gurun di Damsik, dia mengaku ketemu Yesus, ya. Terus waktu di padang gurun ketemu Yesus itu, dia seperti kilat kata Paulus, Bang. Sama kata-kata Yesus, dia mengaku ketemu Yesus di padang gurun melihat seperti kilat. Cerita Paulus, Bang. Dia ketemu Yesus di padang gurun lihat seperti kilat. Gimana tuh, Bang? Aduh, Bang. Ini 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anak, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar terakhir. Ini yang ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Artinya dia menyangkal bahwa Bapa dalam hal ini Yahweh, dan dia menyangkal Yesus itu sendiri dari penebusan Kristus, dari penebusan Yesus itu sendiri.
Abang jangan kemana-mana dulu bang. Kita bicara ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus. Menurut Iya, ciri-ciri Yesus, apa ah, ciri-ciri ah, nabi palsu itu bahwa seorang nabi palsu itu tidak akan mengakui Kristus, tidak akan ya mengakui sebelum Yahweh sebelum sebelum ke gitu. situ, sebelum ke pengajarannya ya bang ya, kita lihat dulu ciri-ciri yang menurut Yesus sebelum ke pengajarannya. Kata Yesus tadi, nabi palsu itu ciri-cirinya dia ngaku ketemu Yesus di padang gurun dan melihat cahaya yang memancar dari timur. Ini ketika Paulus bang di padang gurun, ya dia ngaku ketemu dengan Yesus. Seperti cahaya yang memancar kata Paulus. Ah, Gimana bang? Sama ini dengan yang Itu dikatakan penglihatan, oleh Bang, itu penglihatan. Maksud abang itu kan ini bahwa bukan Paulus yang penglihatan bang. antikristus begitu, bukan. Paulus itu penglihatan, Bang. Ah, ah. Paulus itu Ini dia di kata-kata situ. kata-kata Yesus tadi, ciri nabi palsu itu memang melihat Yesus seperti cahaya yang memancar dari langit bang, sama. Ayo bang, gimana? Kata Yesus, iya di dalam bilik. Di dalam bilik kan Paulus pernah masuk penjara bang. Gimana bang? Jangan bebelah apa yang dikatakan Yesus, ciri-cirinya dia ngaku ketemu Yesus di padang gurun. Ngaku melihat seperti cahaya memancar, kata Yesus. Ini perjalanan Paulus di padang gurun ngaku ketemu Yesus seperti Begini, melihat cahaya. Sama. Mengenai ayat itu saya tidak terlalu mendalami, tetapi ayat-ayat sederhana ini. Oh, tidak mendalami. Nanti dibaca aja bang ya, kisah para rasul 9 ya. Gini. Yang sederhana buat kami bahwa antikristus itu ada manusia yang tidak mengakui kealahan Yahweh, tidak mengakui kealahan Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus itu sendiri. Artinya ini di Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 17 ayat 7. Sebab banyak penyanyi telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka pikir Yesus itu bukan Tuhan. Yang datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Artinya orang yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Allah, sebagai yang menjelma atau turun sebagai manusia dan untuk menebus dosa manusia, itu dalam kepercayaan saya artinya nabi palsu menurut Bible yaitu antikristus. Oke, bang, saya kasih lagi ya bang ya ciri-ciri nabi palsu. Saya mau tanya juga ke abang nih ya. Nabi palsu ini dan guru-guru palsu ini ya dulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu, kata Petrus. Saya mau tanya, nabi palsu yang datang ke murid-murid Yesus itu siapa bang? Ini menurut artinya, Petrus loh. Nabi-nabi palsu yang datang ke murid Yesus. Bukan murid Yesus. Ini di antara kamu, Bang, datanya di antara kamu, di antara murid-muridnya Yesus. Menurut Petrus. Saya mau tanya siapa menurut abang gitu. Murid-muridnya Yesus itu termasuk orang Kristen semua. Artinya akan datang dia. Enggak, ini di zaman Petrus, Bang. Menyesatkan. Ini di zaman Petrus. Kata Petrus, nabi palsu itu akan datang ke tengah-tengah muridnya Yesus. Zaman, Bang, lintas zaman, penjelasan untuk lintas zaman. Bukan, ini di antara kamu. Di antara kamu di zaman Petrus. Bahwa itu langsung menjelaskan bahwa itu langsung muridnya, tidak, Bang. Ini muridnya, demikian pula di antara kamu, di antara muridnya Yesus. Wah, makanya saya tanya sama abang, nabi palsu yang datang di antara murid Yesus itu siapa? Gitu.
Siapa nabi palsu itu? Dia di zaman muridnya Yesus, kata Petrus. Siapa bang? Tadi saya tunjukkan Paulus. Kira-kira yang datang ke muridnya Yesus, yang membunuh muridnya Yesus siapa bang? Paulus ya? Ya, Paulus ya. Jadi nabi palsu itu menurut Yesus dan murid-murid Yesus adalah Paulus bang. Sesuai dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Yesus gitu. Saya bukan mengada-ada, itu datanya gitu. Ya, semoga dari diskusi kita ada yang teman-teman cerna juga. Mungkin ternyata Kristen seperti ini, Islam seperti itu. Iya. Ya, salam hormat, saya nanti ke depannya baru gabung live lagi dah bang. Boleh bang, belajar dulu bang tentang kitab abang bang. Siapa nabi palsu, nubuatannya itu nggak ada. Nanti abang bisa ini ke YouTube saya, masuk profil saya. Ini saya juga live-kan di YouTube ya bang ya. Abang bisa pelajari gitu apa yang saya sampaikan betul atau asumsi. Saya kan selalu pakai data dari tadi. Jadi jangan kita bebal dengan pemikiran kita, asumsi kita, tapi melawan kitab kita sendiri. Jangan sampai seperti itu yang saya maksud gitu loh bang. Jadi setidaknya ke depannya abang mau belajar apa yang saya sampaikan, silahkan Anda pelajari gitu. Kita tidak ada di sini, saya tidak ada bermaksud untuk menghina iman Anda atau menghina pribadi Anda, nggak ada. Tetapi kita hanya menyampaikan secara terbuka di kitab Anda seperti ini, ciri-cirinya seperti itu gitu loh. Cuman hanya saya tidak banyak ilmu mungkin. Bagus. Oke dah bang. Jadi oke lah bang. Thank you atas diskusinya ya gitu ya. Semoga Anda mau berpikir dan semoga Allah memberi Anda hidayah ya bang ya. Amin, sama-sama. Oke. Selamat malam bang. Wah, langsung loncat kodok beliau ya. Langsung loncat kodok.